Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Henry Widiantoro, ikuti analis dari Ardika Eyelid Sekuritas. Ya, Mas Henry, kita akan lanjutkan kembali. Tadi sudah ada anggota baru di pasar modal Indonesia, kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini cenderung stagnan. Kemudian Anda melihat bagaimana dengan anggota baru, peluangnya, kemudian proyeksinya ke depan di tengah juga pergerakan indeks harga saham gabungan. Meskipun tadi sudah disampaikan sentimennya sebenarnya positif nih untuk IHSG. Ya. Baik, kalau kita lihat dari IHSG hari ini mungkin masih akan bergerak konsolidasi dengan keuntungan menguat. Kita lihat peluangnya masih inline dengan opini saya sebelumnya. Terus kemudian kalau kita lihat peluang dari saham yang baru listing yaitu Boba tadi ya, kalau kita lihat harganya saat ini sudah auto di Jakarta sekarang ya 350, di mana ini wajar saja karena apa, ketika perusahaan baru IPO dengan jumlah yang cukup sedikit saham yang dibagikan kepada publik ini, ada potensi euforia yang cukup besar di sini bagi publik. Nah, ini mengakibatkan saham Boba itu arah. Nah, bagaimana itu dari sisi harga? Bagaimana dari sisi prospek untuk Boba itu sendiri? Boba kita lihat perusahaan yang mempunyai bisnis dan keuangan yang cukup bagus di sini ya. Kita tahu bahwasanya Boba mempunyai consumer pelanggan, maksud saya pelanggan yang cukup besar, brand-brand besar seperti ada McD, KFC, Hokben, terus kemudian Boba, Family Mart, dan Excelsior. Ini merupakan perusahaan-perusahaan dengan brand besar di sini. Nah, ini tentunya dengan perusahaan yang brandnya besar ini tentunya akan menjadi katalis bahwasanya ketersediaan pelanggan itu tetap ada untuk Formosa atau Boba ini sendiri. Dari sisi produk juga permintaannya cukup besar. Kita lihat ya dari tahun lalu hingga tahun sekarang untuk beberapa boba-boba itu, mengingat banyak sekali franchise saat ini yang memang lagi in banget dengan boba itu sendiri. Terus dari sisi keuangan, dari sisi fundamental cukup bagus. Dari total asetnya saja, kalau kita lihat tadi saya lihat sekilas di prospektus bahwasanya ada pertumbuhan aset yang cukup signifikan. Kita lihat 2018 hingga 2020 ya, asetnya itu bertumbuh 15 kali dalam 2 tahun di sini. Terus kemudian dari sisi labanya juga demikian, naik dari sebelumnya itu 2018 3,6 bio menjadi 20,1 bio di tahun 2020. Nah, dari sisi ROE pun di sini saya lihat masih cukup bagus juga, cukup besar ROE-nya. Namun ini tentu saja di tahun 2019 itu 99%, namun di tahun 2021 ada penurunan, dan hal itu wajar karena memang adanya peningkatan, saya rasa peningkatan ekuitas yang cukup besar di situ sih, Mas. Baik. Overall in midterm bagus. Oke, berarti masih prospektif lah bisa dikatakan begitu ya untuk kondisi saham yang baru saja IPO hari ini, tentu bisa menjadi pilihan investasi juga untuk pemirsa IDX Channel. Nah, lantas bagaimana nih saham-saham yang Anda jagokan sendiri, Mas Henry, yang bisa disampaikan juga untuk pemirsa? Apa saja? Silakan. Baik, kalau kita lihat saham-saham kita jagokan seperti Pegas ya, pertama tadi itu saya bilang bahwasanya Pegas cukup bagus dari sisi fundamental. Kita lihat data terbaru bahwasanya laba Pegas itu naik kurang lebih 437% jika dibandingkan dengan September tahun 2020. Tentunya ini adanya perbaikan dari performa perusahaan tersebut. Dari sisi teknikal, kita lihat untuk Pegas juga mempunyai gambaran yang cukup bagus juga untuk Pegas. Kita lihat Pegas saat ini sedang bergerak konsolidasi sideways, namun di sini sideways-nya saya lihat ada akumulasi di mana beberapa indikator sudah menunjukkan adanya sinyal buy untuk Pegas itu sendiri. Pegas apabila break di level 1.600, ada potensi Pegas akan mengalami penguatan lanjutan ke level 1.650 hingga 1.700 untuk Pegas itu sendiri. Hari ini udah naik 2,4% untuk Pegas ya. Baik, itu dia untuk Pegas. Data selengkapnya mungkin bisa disaksikan juga di layar televisi Anda. Ada Pegas dengan posisi buy begitu ya, Mas. Kemudian betul. Ada SMCB juga yang tadi sudah Anda sampaikan begitu. Kemudian Astra Ago Lestari dan BBTN. Nah, kalau untuk SMCB bagaimana nih Anda melihatnya? SMCB kalau kita lihat saat ini sedang berada pada level supportnya untuk SMCB, yaitu di level support 1.700. Nah, kita lihat ternyata di level 1.700 SMCB mengalami technical rebound. Selepas itu juga kita lihat laba yang dihasilkan untuk kuartal 3 dari SMCB cukup bagus di situ ya. Itu ini menjadi katalis positif. Katalis positif dari fundamental yang positif didukung dengan adanya grafik secara teknikal yang cukup bagus. Tentunya ini akan menjadi katalis positif bagi SMCB. SMCB jika kita lihat saat ini apabila SMCB berhasil break 1750, ada potensi bagi SMCB ke level 1800 hingga level 1825 untuk SMCB. Baik, itu dia Pegas SMCB
Astra Agung Lestari, buy, BPTN juga buy. Dan berikutnya akan kami sampaikan update dari pergerakan indeks harga saham gabungan ini Mas Henry dan juga pemirsa IDX Channel, bahwa IHSG bergerak di zona positif ya. Sempat tadi memang mengalami penguatan sekitar 0,39%, namun lajunya semakin tinggi untuk pergerakan IHSG. Sementara Jakarta Islamic Index kemudian juga LQ45 juga bergerak di teritori positif. Saham-saham masuk dalam deretan top gainer hari ini dari perbankan, BBRI, kemudian Pegas yang baru saja kita ulas, kemudian BBCA dan juga Bola. Dan saham-saham yang sudah mulai terkena aksi jual apa saja? ITMG, Adaro, BBNI dan juga PTBA. Baik, terakhir bagaimana Anda melihat untuk pergerakan market ini? Kemudian dengan beberapa saham yang Anda rekomendasikan tadi, strateginya lebih kepada investasi jangka pendek atau menengah panjang? Investasi jangka menengah, kira-kira untuk swing kurang lebih 2 minggu sih Mas, kita lihat di sini. Kita lihat dari pattern cukup bagus untuk beberapa saham tersebut di sini sih Mas. Ada potensi window direction di saham-saham tersebut juga kalau kita lihat. Baik Mas Henry, demikian juga akhir dari perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang disempatkan, analis serta rekomendasi saham yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Henry. Ya, sama-sama Mas.